Bab 16, Upacara Kelanjutan Garis Darah 6. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saat Yujin menuju keluar untuk menghadapi Minotaur, tidak ada keraguan atau kegugupan yang terlihat dalam langkahnya. Mungkinkah karena Minotaur adalah lawan yang sangat kecil sehingga perasaan seperti itu tidak diperlukan? Bagaimanapun, Yujin belum melatih mana, jadi lingkaran sihir tidak mengubah apapun. Tidak bisa menggunakan mana saat bertarung melawan monster sebesar itu adalah masalah yang cukup merepotkan, tapi itu tidak cukup membuat Yujin ragu. Dalam kehidupan sebelumnya, sebelum dia pernah mempelajari penggunaan mana, dia telah melawan troll, ogre, dan sejenisnya yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan mereka, Minotaur ini tidak perlu diwaspadai. Di atas fakta bahwa itu bahkan bukan monster sungguhan, dilihat dari pergerakannya, sepertinya dia lebih lemah dari Minotaur sungguhan. Itu pasti telah diturunkan levelnya untuk menjadi lawan yang tepat untuk anak-anak. Kurasa aku hanya perlu memperhatikan kalau senjataku patah. Sampai sekarang, tidak peduli seberapa kasar dia menggunakannya, pedangnya bahkan tidak terkelupas, tetapi sekarang semuanya jelas berbeda. Apakah karena mereka ingin tahu apakah para peserta mampu merespons secara fleksibel situasi yang tidak terduga? Atau mungkin karena mereka ingin melihat keterampilan dan bakat seperti apa yang mungkin mereka simpan? Apapun alasan mereka, ini cocok untuk Yujin. Lagi pula, bukankah ini memberinya kesempatan untuk melihat keluarga utama makan gagak, seperti yang dia rencanakan? Bahkan, dia bisa saja berhasil dalam rencananya untuk mempermalukan keluarga utama hanya dengan mengalahkan Minotaur segera dan mengakhiri upacara kelanjutan garis darah sendirian. Namun, berkat sedikit kesabaran, dia juga mendapat kesempatan untuk melihat Qian dipermalukan. Sementara semua ini membuktikan bahwa Patriark adalah orang yang jujur. Kepribadian putranya cukup berantakan. Sebelum terlambat, Qian harus menghilangkan sikap sial itu darinya, jika tidak, dia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Yujin yakin akan perlunya beberapa pendidikan jasmani. Bahkan jika Gilet, sang patriark, ternyata pria yang baik-baik saja, putranya tetaplah seorang bajingan. Terlebih lagi, karena Qian sudah menjadi bajingan di usianya, dia mungkin akan menjadi lebih bajingan di masa depan. Karena itu, meskipun itu hanya demi Gilet, karakter Qian perlu diperbaiki secara fisik, dan Yujin dengan senang hati menjadi sukarelawan. Meskipun mungkin tidak cukup hanya dengan 1 atau 2 pukulan. Yah, sepertinya ini bukan tanggung jawab Yujin. Gilet mungkin akan menyelesaikannya begitu dia mengetahui skala penuh masalahnya. Yujin bersenandung dalam pikiran. Dia sudah menentukan kisaran di mana Minotaur diatur untuk bereaksi. Berdiri di luar garis itu, dia menatap Minotaur. Meskipun Qian telah menebasnya beberapa kali, Minotaur tampak baik-baik saja. Jika itu masalahnya, maka... Yujin tersenyum ketika dia melangkah maju. Begitu saja, dia memasuki jangkauan reaksioner Minotaur. Bagaimana caraku mengalahkannya? Minotaur segera merespon. Menggerakkan tubuhnya yang besar dengan kecepatan yang mengejutkan, ia menyerang Yujin. Tidak seperti Dezra dan Qian, Yujin tidak terburu-buru ke depan, tetapi dia juga tidak keluar dari jangkauan Minotaur. Tinju besar Minotaur terbang ke arahnya. Bahkan sebelum serangan itu dilontarkan, Yujin sudah memperkirakan arah serangan yang akan diambil. Ada banyak petunjuk yang bisa dilihat pada tubuh raksasa Minotaur itu. Dari cara jari-jarinya mengepal hingga gerakan siku dan bahunya, dan bahkan otot-ototnya yang berkedut, semua ini dapat digunakan untuk menyimpulkan suatu prediksi. Ledakan. Tinju Minotaur yang terbanting ke tanah tumpang tindih dengan gerakan pedang Yujin. Untuk memperkuat kekuatan tebasannya, dia menebas lengan yang turun, membidik bagian dalam siku Minotaur. Sendi di mana kulitnya terlipat adalah titik lemah yang tak terhindarkan di kulitnya yang keras, dan urat di sana tidak setebal otot lengannya. Tentu saja, tidak mudah mengatur waktu tebasan seperti itu. Namun, Yujin membuat potongan itu terlihat mudah. Dia akrab dengan memegang pedang dengan cara bedah seperti itu dari kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, tubuh Yujin saat ini jauh lebih unggul daripada tubuh Hamel saat seusianya. Sejak lahir, ada perbedaan bawaan antara keduanya. Dan Yujin terus memperbaiki dan mengembangkan perbedaan ini selama beberapa tahun. Jadi dia tidak diizinkan menggunakan mana. Mengapa itu penting? Bahkan tanpa mana, tubuh mudanya sangat lincah. Guo. Minotaur mengeluarkan raungan. Meskipun sikunya terlalu tebal untuk dipotong seluruhnya, tendon di sana sangat sensitif terhadap rasa sakit karena penuh dengan saraf. Bahkan jika itu tidak sepenuhnya terputus, itu masih cukup untuk membuat rasa sakitnya tampak tak tertahankan. Otot-otot lengannya yang besar sekarang dibiarkan menggantung dengan sia-sia, dan reaksi Minotaur melambat karena syok. Tanpa ragu-ragu, Yujin melompat ke lengan Minotaur itu. Kemudian dia mulai berlari. Sangat mudah untuk berlari ke lengan besar Minotaur dengan tubuh anak kecilnya. Dalam beberapa saat, dia telah mencapai bahu Minotaur. Tentu saja, Minotaur tidak akan tinggal diam. Itu segera memutar tubuhnya dan mengayunkan bahunya saat dia berlari. Namun, Yujin juga berpengalaman berlari dengan pijakan yang tidak stabil. Dan pertama-tama, tubuh Cit ini telah lahir dengan rasa keseimbangan bawaan. Bahkan dengan tubuhnya yang berayun secara acak, Yujin terus mendekati kepala Minotaur sampai tanduk besarnya terlempar ke udara tepat di depannya.
Berhenti sejenak untuk mendapatkan waktu yang tepat, Eugene mengulurkan tangannya. Memukul. Tangan Eugene menangkap tanduk Minotaur. Karena dia mampu mengayunkan pedang yang terbungkus karung pasir yang berat, mudah baginya untuk menopang seluruh berat badannya hanya dengan satu tangan. Eugene mengencangkan cengkeramannya pada klakson dan menarik dirinya ke atas. Sama seperti itu, dia naik ke atas kepala Minotaur. Greak. Minotaur mengangkat tangan ponselnya yang tersisa. Ia mencoba menangkap Eugene, yang tergantung di kepalanya, tetapi kecepatan Eugene mengayunkan pedangnya lebih cepat daripada yang bisa dipegang oleh jari-jarinya. Memadamkan. Pedang panjang itu menancap di telinga Minotaur. Pedang itu menusuk begitu dalam sehingga bahkan berhasil mencapai kanal setengah lingkaran Minotaur itu. Satu tubuh Minotaur segera mulai bergetar hebat karena kehilangan keseimbangan, dan tangannya yang berayun liar bahkan tidak bisa mendekati Eugene. Kemudian, karena tidak tahan lagi, Minotaur jatuh ke ekornya. Untuk gerakan selanjutnya, Eugene mengeluarkan pedangnya dan menusukkannya kembali ke mata kiri Minotaur. Minotaur mengeluarkan jeritan kesakitan yang mengerikan. Eugene memutar pedangnya yang tertusuk dalam beberapa kali sebelum menariknya kembali. Kemudian dia menusuk dengan pedangnya sekali lagi, kali ini ke mata kanannya. Meskipun Minotaur telah menutup matanya untuk membela diri, pedang Eugene menembus tepat melalui kelopak mata yang tipis. Gua! Bang! Tangan Minotaur itu mengayun ke atas, tapi itu meleset sepenuhnya dari Eugene dan malah menamparkan dahinya sendiri yang tidak bersalah. Karena kemarahan dan kepanikannya, pukulan itu terlalu keras. Kepala Minotaur itu tersentak ke belakang dengan tiba-tiba, tapi ini adalah kesempatan bagus untuk Eugene. Dia jatuh kembali ke bahu Minotaur dan, berkat dagu Minotaur yang terangkat, Eugene memiliki garis pandang yang jelas ke arteri karotisnya yang berdenyut. Sekali, dua kali, tiga kali, Eugene memfokuskan ketiga ayunannya ke satu lokasi. Dengan pukulan kedua, dia dengan rapi mengiris kulitnya, dan dengan pukulan ketiga, dia telah mencapai pembuluh darah. Kemudian, dengan beberapa pukulan lagi di atasnya. Guyuran. Darah mulai menyembur keluar dengan hebat. Eugene memblokir semburan darah dengan perisai di lengan kirinya dan terus menusukkan pedangnya ke luka yang terbuka. Segera Minotaur terdiam saat nyawanya terkuras habis. Itu melanjutkan sisa kejatuhannya ke tanah, perlahan-lahan runtuh ke belakang ke lantai gua. Tapi sebelum itu bisa jatuh sepenuhnya, Eugene dengan ringan melompat darinya dan mendarat di tanah sekali lagi. Fiuh, Eugene menghela nafas puas atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Meskipun dia telah mencoba untuk memblokirnya dengan perisainya, begitu banyak darah yang menyembur keluar sehingga rambut dan wajahnya basah kuyup. Eugene dengan kasar menyeka sebagian besar darah sebelum memutar kepalanya untuk menghadap penontonnya, Qian, Ciel, dan Desra, yang menatap ke arahnya dengan mulut terbuka lebar. Kemudian, sambil menyeringai pada Qian secara khusus, Eugene menunjuk ke mayat Minotaur. Kau melihatnya, kan? Qian bergumam kosong. Aku membunuhnya, Eugene membual dengan bangga. Qian tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia tahu bahwa kata-kata Eugene dimaksudkan untuk membuatnya kesal, tetapi setelah melihat sesuatu seperti itu terjadi tepat di depan matanya, dia tidak bisa mengumpulkan kemarahan. Qian yakin dia pasti tidak bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan Eugene. Tapi bagaimana jika dia bisa menggunakan cahaya pedang? Jika itu masalahnya, dia yakin dia bisa membunuh Minotaur itu. Namun, dia masih tidak akan bisa mencapainya semudah yang Eugene lakukan. Qian mulai merasakan emosi yang tidak biasa setiap kali pikirannya beralih ke udik desa ini. Itu mirip dengan ketakutan, tetapi itu membawa kegembiraan di dadanya yang membuatnya terasa berbeda dari ketakutan. Qian yang berusia 13 tahun belum memahami bahwa emosi ini adalah kagum. Konten iklan. Oh, Eugene mengeluarkan desahan kecil karena terkejut saat dia melihat ke bawah pada tubuhnya sendiri. Bau darah telah menghilang dalam sekejap. Mayat Minotaur yang tergeletak tepat di sebelahnya, serta dinding dan langit-langit yang menutupi mereka dari semua sisi, juga mulai menghilang. Rambutnya yang basah dikeringkan kembali ke keadaan halus seolah-olah tidak pernah basah sebelumnya, dan pedang serta perisai yang dia pegang di tangannya memudar dan kemudian menghilang ke udara tipis. Upacara kelanjutan garis darah telah berakhir. Baik Gillette dan Lovelian tidak bisa berkata-kata. Semuanya sampai pada titik di mana Desra dan Qian dikalahkan adalah sesuatu yang telah mereka prediksi. Sejak awal, mereka tahu bahwa berburu Minotaur bukanlah tantangan yang mudah bagi anak-anak. Bukankah itu sebabnya Gillette telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa dalam upacara kelanjutan garis darah tahun ini dia tidak hanya akan mempertimbangkan kinerja individu mereka, tetapi kemampuan mereka untuk dengan cepat membuat penilaian situasional dan semangat kerja sama mereka juga. Dia ingin melihat apakah mereka akan mempertahankan keinginan untuk bertarung meskipun banyak kemunduran. Jika anak-anak sudah setuju untuk bekerja sama, bukan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan monster itu. Dan begitu mereka menarik perhatian Minotaur, itu juga mungkin untuk perlahan-lahan menariknya keluar dari jangkauan lingkaran sihir. Selama anak-anak tidak terburu-buru secara impulsif, mereka bisa mencoba beberapa metode berbeda sampai akhirnya berhasil, atau setidaknya. Begitulah cara mereka mengalahkan Minotaur. Hahaha. Meskipun rencananya telah sepenuhnya dibatalkan, Gillette tidak merasa frustrasi. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dengan senyum lebar di wajahnya. Bukankah dia luar biasa? Gillette berkomentar sambil menunjuk ke Eugene. Anak itu,
dia hanyalah keturunan kolateral yang bahkan belum melatih mana, tapi dia mampu mengalahkan Minotaur melalui skill yang luar biasa. Itu, sepertinya begitu, Lovelian perlahan mengangkat rahangnya dari tanah sebelum menjawab. Segala sesuatu di labirin itu telah diciptakan oleh Lovelian, baik jebakan maupun monsternya. Dia tidak membuatnya terlalu sulit sehingga mereka bisa menyamai level anak-anak. Tapi anak bernama Eugene itu telah menembus labirin dengan lebih mudah daripada yang diperkirakan Lovelian. Lovelian merasa perlu untuk bertanya, anak itu, apa sebenarnya dia? Aku juga tidak tahu, Gillette menggelengkan kepalanya, masih tertawa. Ayah anak itu rupanya bernama Gerhard Leonhard, dari Provinsi Gidol. Dia berasal dari garis agunan yang telah dipisahkan dari jalur utama selama sekitar 200 tahun sekarang, tetapi, sejauh yang saya tahu, tidak ada satupun anggota keluarga itu yang pernah menarik perhatian sampai sekarang. Petik 2. Tapi, bagaimana mungkin anak yang luar biasa seperti itu berasal dari? Siapa tahu, dia bilang dia tidak diajari oleh ayahnya atau ksatria lain, tapi, Gillette tertawa terbahak-bahak sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tapi potensinya tak terlukiskan. Mereka mengatakan bahwa anak itu, Eugene, sejak dia pertama kali tiba di perkebunan utama, telah pergi ke gimnasium setiap hari untuk mengulangi latihan keras yang sama setiap hari. Saya juga telah mengirim seorang pria ke Gidol, dan dia melaporkan bahwa pelatihan ekstrim Eugene terkenal di seluruh perkebunan. Petik 2. Eugene adalah seorang anak yang telah mengalahkan putranya dalam sebuah duel, jadi mau tak mau Gillette tertarik padanya. Itulah mengapa dia mengirim seorang ksatria ke perkebunan keluarga Leonhard di Gidol untuk bertanya tentang Eugene. Pria itu telah melaporkan bahwa Eugene pertama kali mulai pergi ke gimnasium setiap hari ketika dia berusia 5 tahun, dan ketika dia berusia 7 tahun, dia mulai mengayunkan pedang kayu dengan inti besi yang terus bertambah beratnya dari waktu ke waktu. Bocah itu dilahirkan untuk menjadi seorang pejuang, dan dia juga memiliki karakter pekerja keras bawaan yang layak untuk fisik seperti itu. Bahkan jika itu hanya dengan menggali permata seperti itu secara kasar, upacara kelanjutan garis darah tahun ini akan terbukti sangat penting. Petik 2. Tapi bukankah kamu sedikit pun tidak senang? Lovelian bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Saya minta maaf jika saya membuat kesalahan, tetapi anak itu telah mengalahkan semua anak Anda sendiri, Tuan Gillette. Jika sudah ada perbedaan di antara mereka, begitu anak itu mulai melatih mananya. Dan jika dia juga memiliki bakat yang sama hebatnya dalam menangani mana. Jika itu masalahnya, bukankah itu sesuatu untuk dirayakan? Gillette menjawab sambil tersenyum. Lagi pula, bukankah nama anak itu adalah Hati Singa? Itu berarti semakin luar biasa bocah itu, semakin dia membuat nama Leonhard bersinar terang. Tapi bagaimana jika anak itu mengungkapkan ambisi untuk merebut jalur langsung? Lovelion bertanya terus terang, setelah tidak bisa memikirkan cara untuk melunakkan pukulan itu. Namun, Gillette sama sekali tidak merasa tersinggung dengan pertanyaan seperti itu. Itu bukan sesuatu yang perlu saya khawatirkan, jawab Gillette tulus. Hanya yang terbaik di antara Leonhards yang berhak menjadi Leonhard Patriarch Chapter. Jika anak-anak saya gagal mempertahankan posisi Patriarch, itu berarti mereka terlalu lemah untuk mempertahankan hak kesulungan mereka. Jika itu semua kekuatan yang mereka tawarkan, mereka tidak akan pantas menjadi Patriark Hati Singa sejak awal. Petik 2. Lovelian merenung. Tentu saja, sebelum saya menjadi Patriark, saya juga ayah mereka, dan sebagai ayah mereka, saya akan membimbing anak-anak saya untuk menjadi yang terbaik yang mereka bisa. Jika itu masih belum cukup, maka mau bagaimana lagi? Gillette mengangkat bahu karena kalah. Sebagai orang luar, saya minta maaf karena telah mengemukakan sesuatu yang bukan tempat saya untuk membahasnya. Lovelian mengangguk perlahan dalam pengertian dan melambaikan tangannya saat labirin mulai menghilang. Namun, Tuan Gillette, sebagai seorang kenalan lama, saya merasa bahwa saya harus menasihati Anda. Jika memungkinkan, Anda harus mengadopsi anak itu. Adopsi? Gillette bertanya dengan bingung. Ya, keturunan agunan akhirnya membalikkan keluarga utama dalam upacara kelanjutan garis darah. Itu saja akan membuat banyak garis agunan Leonhard memandang rendah keluarga utama. Jika itu terjadi, beberapa dari mereka yang tidak puas dengan sistem saat ini mungkin mulai bergabung. Gillette terdiam sejenak. Nama Leonhard telah diturunkan selama lebih dari 300 tahun. Banyak garis agunan telah lahir karena praktik warisan mereka. Setiap keluarga agunan didirikan oleh seseorang yang lahir dengan garis keturunan garis langsung tetapi telah kalah dalam persaingan untuk menjadi patriark. Pasti ada beberapa di antara garis agunan ini yang memendam ketidakpuasan terhadap keluarga utama. Para penjaga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum keluarga, gumam Gillette dengan senyum pahit. Sementara benar-benar melarang perselisihan dinasti, penjaga Hati Singa juga menekan setiap individu yang memberontak. Saya berterima kasih atas saran Anda. Adapun adopsi, saya pikir itu tawaran yang menarik, Gillette menyelesaikan. Sejujurnya, bocah itu sangat luar biasa sehingga Gillette berharap Eugene adalah putranya sendiri. Juga, sepertinya diadopsi akan lebih baik untuk masa depan anak itu juga. Jika Eugene baru saja kembali ke Gidol seperti ini, keluarga penghasut yang berencana untuk memberontak melawan keluarga utama mungkin akan mencoba menghubunginya. Dan jika itu terjadi, anak muda dengan bakat cemerlang itu bahkan mungkin diculik karena bakatnya. Jika aku menjaga anak itu di sisiku, dia juga bisa menjadi motivator yang hebat untuk anak-anakku.
Semakin dia memikirkannya, semakin menarik ide itu. Dan bukankah itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa ketika potensi anak dibiarkan berkembang sepenuhnya di masa depan yang masih jauh. Pada saat itu, jika Eugene masih terbukti lebih unggul daripada anak-anak dari keluarga utama, maka adopsinya tidak hanya akan baik untuk keluarga utama, tetapi juga akan menjadi acara yang membahagiakan bagi Lionheart secara keseluruhan. Iya, sebelum itu, perayaan harus didahulukan, gumam Gillette sambil menoleh. Baik labirin dan gua yang menuju ke sana telah menghilang. Anak-anak melihat sekeliling mereka dengan ekspresi terkejut, belum memahami situasi mereka. Petik 2. Gargit, yang telah berbaring di lantai, melompat berdiri dengan terkesiap. Setelah pertempurannya dengan troll, dia mulai menuju ke tengah, tetapi dia telah menggunakan kekuatan terakhirnya dalam perjalanan ke sana dan jatuh tertidur. Namun, saat sihirnya menghilang, semua lukanya juga menghilang. Bagaimana dengan monster boss? Tanya Gargit. Mati, sembur Dezra sambil menatap Gargit dengan mata mencemooh. Siapa yang membunuhnya? Dia bertanya. Ya, jawab Eugene sambil tersenyum. 1. Organ sensorik yang diperlukan untuk mengatur keseimbangan dan menyampaikan posisi kepala.